Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib. Dia merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW dan ibunya Khadijah binti Khuwailid. Mengenai kelahirannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Fatimah lahir ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa semua putra-putri Nabi Muhammad selain Ibrahim lahir sebelum kenabian. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 5 tahun sebelum kenabian, yaitu ketika Baitullah direnovasi. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa ia lahir 1 tahun sebelum kenabian dan ia lebih tua 5 tahun dari Aisyah. Dia diberi julukan dengan nama ayah ibunya, yaitu Ummu Aminah. Fatimah merupakan perempuan yang terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan membesarkan. Juga mempunyai kepribadian yang penuh kesabaran, taat kepada orang tua, dan mandiri. Sejak usianya yang masih belia, ia harus menggantikan peran ibunya mengurus kebutuhan Rasulullah. Pada saat dakwah periode Mekah, Fatimah sering melihat sang ayah ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, tidak membuatnya kecil hati dan patah semangat, apalagi membenci sang ayah. Ia menjadi penyejuk hati dan pendukung untuk dakwah sang ayah. Fatimah terus tumbuh menjadi perempuan yang kuat, tegar, dan penuh kesabaran. Ia juga tumbuh menjadi perempuan mulia yang sangat menjaga harga dirinya. Keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya. Julukannya yang utama adalah Az-Zuhra, yang artinya yang cemerlang, Batul perawan, Kanis terpelihara, At-Tahirah yang suci, Al-A'imah ibu para imam, Sayyidah pemuka yang mulia atau penghulu, Nisa al-Alamin wanita sejagat, dan banyak lagi julukan lainnya. Menurut kitab Nur ad-Dalam karangan Syekh Nawawi al-Bantani, pada usia 15 tahun lebih 5 bulan, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang berusia 21 tahun lebih 5 bulan setelah Perang Badar. Dalam pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, lahirlah 3 putra, Hasan, Husain, dan Muhassin. Meninggal masih kecil. Adapun putri yang lahir dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib adalah Zainab dan Ummi Kulsum. Menurut Al-Laits bin Sa'ad, anak putrinya ada 3, yaitu ditambah dengan Ruqayyah. Fatimah sangat terkenal di dunia Islam karena hubungannya paling dekat dan paling lama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri sangat menyayanginya. Dari dialah keturunan Nabi Muhammad SAW berkembang dan tersebar di hampir seluruh negeri. Mengenai wafatnya juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pada 3 Jumaidi akhir 11 Hijriah pada usia 18 tahun 2 bulan. Tetapi pendapat mayoritas mengatakan bahwa ialah meninggal pada malam Selasa 3 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 28 tahun setelah sakit keras selama 40 hari. Merasa ajalnya sudah dekat, dia membersihkan dirinya memakai wangian dibantu oleh iparnya, yaitu Asma bin Abi Thalib. Ia meninggal dengan satu pesan bahwa hanya Ali bin Abi Thalib yang boleh menyentuh tubuhnya untuk yang memandikannya dan mengkafani Fatimah sewaktu meninggal dunia adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali pula yang menguburkannya bersama Hasan dan Husain pada tengah malam dan dimakamkan di pemakaman Al-Baqi'. 2. Keutamaan Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah sebagian daripadaku. Karena siapa ragu terhadapnya berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Hadis riwayat Bukhari. B. Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, tidaklah engkau senang jika engkau menjadi penghulu bagi wanita seluruh alam. Hadis riwayat Bukhari. C. Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, tidaklah anda puas menjadi sayyidah dari wanita sedunia atau menjadi wanita tertinggi dari semua wanita umat ini atau wanita mukmin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. D. Rasulullah SAW bersabda, tokoh penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Aisyah binti Mazim istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Teladan yang dapat diambil dari Fatimah Az-Zahra.
Kehidupan rumah tangga Fatimah sangat sederhana, bahkan sering mengalami kekurangan, sehingga beberapa kali harus mengandaikan barang-barang rumah tangga untuk membeli makanan. Suatu saat, kerudung Fatimah pernah digadaikan kepada orang Yahudi Madinah untuk membeli kebutuhan rumah tangga mereka. Namun kemudian keluarganya tetap bahagia, lestari sebagai seorang istri sampai akhir hayat. Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Fatimah. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sakit keras menjelang wafatnya, Fatimah tiada henti menangis. Nabi Muhammad SAW memanggilnya dan berbisik kepadanya, sehingga tangisannya semakin bertambah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berbisik lagi dan ia pun tersenyum. Kemudian hal tersebut ditanyakan kepada Fatimah. Dia menjawab bahwa dia menangis karena ayahnya memberitahu kepadanya bahwa tak lama lagi ayahnya akan meninggal. Tetapi kemudian ia tersenyum karena dialah keluarga Nabi yang pertama yang akan mengunjunginya di surga nanti. Fatimah adalah seorang wanita yang agung, seorang ahli hukum Islam. Dari Fatimah inilah banyak diriwayatkan hadis. Dialah tokoh perempuan dalam bidang kemasyarakatan, orang yang sangat sabar dan bersahaja, akhlaknya sangat mulia. Fatimah Az-Zahra seorang wanita yang selalu mendukung perjuangan Islam dan perjuangan ayahnya dan suaminya. Walaupun anak seorang yang sangat disegani, namun Fatimah tidak sombong. Dia adalah seorang istri yang sangat sederhana. Biografi singkat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah penduduk Yaman, daerah Kon dari kabilah Murad. Hidup sebagai anak yatim membuatnya sangat mencintai dan berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pernah mengidap penyakit kusta, lalu berdoa kepada Allah hingga diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di lengannya. Menurut keterangan Nabi Muhammad, dia menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni adalah pemimpin para tabi'in. Suatu ketika Nabi Muhammad berkata pada Umar bin Khattab, "Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk meluangkan waktu kepada Allah untuknya, maka lakukanlah." Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya pada jamaah haji dari Yaman di Baitullah, "Apakah di antara keluarga kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka pun menjawab, "Ada." Umar kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dirinya ketika kalian meninggalkannya?" Mereka menjawab, "Tanpa mengetahui derajat Uwais Al-Qarni, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin harta, benda, dan pakaian yang usang." Umar bin Khattab berkata, "Celakalah kalian, sungguh Rasulullah bercerita tentang Uwais Al-Qarni. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, maka lakukanlah." Dan setiap tahun Umar bin Khattab selalu menanti Uwais. Suatu ketika dia datang bersama jamaah haji dari Yaman. Lalu Umar menemuinya. Dia hendak memastikan terlebih dahulu, makanya dia bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Namaku Uwais." Umar melanjutkan pertanyaannya, "Di Yaman daerah mana?" Dia menjawab, "Dari Qarn." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Dia menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar bin Khattab bertanya lagi, "Bagaimana ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku," jawabnya. Umar melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" Uwais menjawab, "Benar, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah dan saya diberikan kesembuhan." Umar bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Dia menjawab, "Di lenganku masih ada bekas sebesar dirham." Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat hal tersebut, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah. Mohonkanlah ampun kepadaku." Uwais berkata, "Masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Ya, benar." Khalifah Umar meminta kepadanya, sehingga Uwais memohon ampun untuknya. Selanjutnya, Umar bertanya kepada Uwais mengenai tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, "Saya akan pergi ke kabilah Mirat dari penduduk Yaman ke Irak." Umar berkata, "Saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda, wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang banyaknya orang tanpa dipedulikan orang." Yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok pribadi yang sederhana. Hidupnya tidak bergelimangan harta, tetapi beliau menerima dengan ikhlas serta kerja keras dari ujian dari Allah. Termaksud ujian
penyakit kusta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais juga termasuk sosok yang hormat serta taat kepada ibunya. Sebagian hidupnya digunakan untuk merawat dan mendampingi ibunya yang sangat ia sayangi. Walaupun ketika itu Uwais diberi kesempatan kepada sang kuasa waktu itu, yaitu Umar bin Khattab, tetapi Uwais tidak mau mengambil fasilitas serta kesempatan tersebut untuk memanfaatkannya. Justru beliau ingin diperlakukan seperti rakyat biasa.